Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan pada pagi ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan perhitungan kimia, stoichiometry, dan juga pembahasan pada materi konsep mol. Jadi materi yang merupakan salah satu bagian dari stoichiometry, perhitungan kimia mengenai konsep mol. Kita melanjutkan pada pembahasan sebelumnya. Jadi kalau pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep mol, kemarin sudah saya sampaikan yang kita bagi menjadi konsep mol hubungannya dengan jumlah partikel, massa zat, dan volume gas, serta implementasi. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menyampaikan konsep mol hubungannya dengan jumlah partikel. Nah, pada pertemuan nanti kita akan membahas dua hubungan sekaligus. Jadi konsep mol hubungannya nanti dengan massa zat, ini yang awal. Baru nanti yang kedua adalah dengan volume gas. Baik, kita masuk hubungan antara mol dengan massa zat. Sebelum kita masuk bagaimana rumusan antara mol dengan massa, kita masuk ke satu pemahaman, satu pengertian, satu definisi mengenai istilah massa molar. Massa molar nanti diberi pemahaman yaitu massa 1 mol zat. Zat apapun ya. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya saya menggunakan kata losen ya, satu losen apapun itu jumlahnya 12, tetapi massa 1 losen zat itu akan berbeda. Namun demikian kalau itu 1 losen itu kita timbang, maka itu namanya bisa katakan massa losen gitu ya. Nah, ini juga demikian untuk massa molar itu massa 1 mol zat. Karena zat itu berbeda, maka tentunya massa molar setiap zat pun juga akan berbeda. Di mana besarnya massa molar ini sama dengan besarnya AR atau MR dari zat tersebut. Nanti dengan satuan gram atau gram per mol. Jadi contohnya misalnya begini, massa molar kalsium, lambangnya Ca, itu berarti sama dengan massa 1 mol kalsium. AR kalsium, Ca, itu 40. Karena kalsium ini merupakan unsur monoatomik, berarti ya Ca begitu saja. Maka AR-nya, karena dia tidak AMR, tapi AR-nya adalah 40. Maka kita katakan bahwa massa molar dari kalsium itu juga sama, yaitu 40 gram per mol. Hanya satuannya aja. Kalau AR kan tanpa satuan, AR, MR tanpa satuan ya, karena itu perbandingan. Sehingga kalau misalnya saja kita memiliki sejumlah zat, kalau kita katakan atau bisa kita katakan bahwa massa molar dari suatu zat itu sama dengan AR atau MR-nya dari zat tersebut. Jadi massa molar dari setiap mol zat itu sama dengan besarnya AR atau MR zat tersebut. Sehingga nanti kalau misalnya kita diminta menghitung berapa massa dari 1 mol zat, ya sama dengan AR dan MR-nya. Nah, kalau tidak 1 mol bagaimana? Ya cukup kita kalikan. Massa sama dengan mol dikalikan AR atau MR. Ini saya tulis dalam tanda kurung, bukan dikali ya. Tapi ini atau. Maksudnya, kalau zat itu merupakan unsur monoatomik, maka kita gunakan AR seperti Ca, C, Na, Fe, dan sebagainya. Itu berarti kan unsur monoatomik. Tapi kalau dia berupa molekul, maka kita gunakan MR. Sekali lagi, untuk menghitung besarnya massa, atau kita lambangkan dengan M sama dengan N, atau mol dikalikan AR atau MR-nya. Di mana M massa, N adalah mol. Begitu pula kalau misalnya aja kita memiliki sejumlah massa suatu zat, kalau kita diminta untuk menghitung molnya, N sama dengan massa per AR atau MR. Dengan demikian, hubungan antara jumlah mol nanti dengan massa, misalnya kita memiliki sejumlah mol zat, kita akan menghitung berapa massa zat tersebut,
maka cukup nanti kita kalikan dengan AR atau MR-nya. Sebaliknya kalau kita memiliki sejumlah massa zat, kita akan menghitung jumlah seberapa molnya, cukup kita bagi dengan AR atau MR-nya. Saya tunjukkan contoh perhitungannya. Jadi bagaimana misalnya aja kita diminta untuk menghitung massa jika diketahui mol zat-zatnya. Jadi kita menghitung massa. Misalnya 5 mol besi, berapa ya? Kita lihat saja, 5 kali AR-nya besi. Mengapa AR? Karena besi merupakan unsur monoatomik. 0,75 mol urea, rumusnya CONH2 2 kali. Berapa? Kita hitung MR-nya dulu. C 12, O 16, 12 tambah 16, 28. N 14, H 1, 1 kali 2, 2. Berarti 14 tambah 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 tambah tadi 28, berarti 60. Berarti 0,75 mol sama dengan 0,75 kali 60, sama 45 gram. Kemudian juga O2. O2 adalah molekul unsur. ARO itu 16, berarti kalau O2 itu kan 2 kali 16, berarti 32, berarti 0,5 kali 32. Contoh berikutnya, jadi kita diminta untuk menghitung banyaknya mol jika diketahui masanya. Jadi yang rumusan yang kedua tadi, berarti berapa mol Na? Ya cukup massa dibagi ARNA. Berapa mol dari C6H12O6? C12 kali 6, H12 kali 1, O-nya 6 kali 16. Jumlahnya 180, berarti 15 per 180 dan seterusnya. Ini contoh perhitungannya. Contoh soal, ini agak berbeda ya. Nah, Anda perhatikan. Diketahui ARO itu 16, Fe 56. Yang ditanyakan berapa atom besi. Nah, berapa atom besi? Berarti kan jumlah atom. Ini diketahui AR, berapa jumlah atom dalam 28 gram. Kalau tadi kan contoh perhitungan sebelumnya kan dari mol ke gram, mol ke massa, atau mencari massa dari mol. Nah sekarang mencari jumlah partikel tetapi dari massa. Begitu pula di sini ada massa, kemudian kita diminta untuk menghitung ada jumlah partikel, kita diminta untuk menghitung massa. Kalau kita perhatikan dengan rumus yang sebelumnya, berarti kan nggak bisa. Untuk menghitung berapa atom, berapa jumlah partikel itu rumusannya kan, ingat ya pertemuan sebelumnya, jumlah partikel sama dengan mol kali bilangan Avogadro. Padahal molnya nggak ada. Di sini untuk menghitung berapa massa itu kan mol kali MR atau AR. Di sini molnya juga nggak ada, yang diketahui adalah jumlah partikel. Dengan demikian, karena ini tidak ada hubungan langsung antara jumlah atom dengan massa, maka kita harus mencarinya dengan 2 tahap. Jadi ini contohnya. Jadi tahap pertama untuk jawaban yang untuk A ya, ini ada 2 tahap. Yang pertama kita menghitung molnya dari besi dulu. Jadi kita menghitung massa besi 28 gram itu kita ubah ke dalam bentuk mol. Berarti ketemu 0,5 mol. Dari mol baru kita menghitung berapa jumlah partikel. Jumlah partikel sama dengan mol kali bilangan Avogadro. Berarti 3,01 kali 10 pangkat 23. Yang asalnya dari 0,5 kali ini tadi. Demikian juga yang kedua, kita akan menghitung berapa massa. Massa tadi kan rumusnya sama dengan mol kali AR atau MR. Maka untuk mencari mol kita cari dulu yaitu mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Angka 3,01 kali 10 pangkat 22 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 0,05 mol. Dari 0,05 mol inilah kita akan mencari berapa massanya, di mana massa sama dengan jumlah mol kali
MR sama dengan 0,05 kali 32 sama dengan 1,6 gram. Ini hanya contoh saja. Mudah kan? Jadi alhamdulillah kita bisa memberikan contoh ini. Nanti selanjutnya silakan Anda bisa berlatih soal. Ini saya tunjukkan satu rangkaian soal, nanti silakan Anda berlatih, Anda baca. Setelah nanti saya share ini ya filenya, nanti bisa Anda berlatih. Ada 4 soal. Rasa itu untuk pemahaman terkait dengan hubungan antara mol dengan massa Z.